Pertama-tama kita ingin membuat menu departemen list. Buka software attendance management. Kemudian klik departemen list. Klik rename our company, diganti nama perusahaan. Kemudian klik tombol add, ketikkan HRD, kemudian OK. Klik tombol add, ketikkan operasional, kemudian OK. Klik tombol add, ketikkan accounting, kemudian OK. Klik tombol add, ketikkan security, kemudian OK. Di dalam operasional bisa dibuat sub divisi lagi. Ketikkan operasional 1, OK. Klik operasional dan klik add. Ketikkan operasional 2. Jadi harus diklik kepalanya yaitu operasional, baru klik tombol add, ketik operasional 3. Selesai. Semua divisi sudah ada di perusahaan. Kali ini kita akan memasukkan nama-nama karyawan. Buka software attendance management. Kemudian klik employees. Kemudian klik nama divisinya. Klik tombol add untuk menambahkan. Ini hanyalah tampilan. Account number dan nama wajib diisi. Klik divisi HRD, kemudian klik tombol add. Sudah ada angka 1. Kemudian isi namanya Sandi Tama. Kemudian klik tombol add. Akan ada nomor 2. Isi namanya Ahdi. Jika masih ada, klik tombol add untuk menambahkan. Otomatis ada nomor 3, kemudian isi Rama. Jika sudah selesai, klik tombol save. Untuk mengisi di divisi yang lain, klik nama divisinya, misalkan operasional 1. Kemudian klik tombol add untuk menambahkan, ketikkan namanya. Nomor 4 adalah Unai. Kemudian klik tombol add untuk menambahkan lagi. Ketikkan Renza, add lagi. Kemudian klik Rida. Kemudian save. Setelah itu, klik operasional 2. Seperti biasa, klik tombol add, maka ada nomor berikutnya yaitu nomor 7. Ketikkan Rizky. Kemudian klik tombol add, ketikkan namanya Miftah. Kemudian klik tombol add, ketikkan namanya juga Mas Liha. Jika sudah selesai di divisi tersebut, klik save. Untuk mengisi divisi berikutnya, sama seperti yang lainnya, klik nama divisi, kemudian klik tombol add. Ada nomor 10, ketikkan namanya, yaitu Fazriani. Kemudian klik tombol add jika ada karyawan yang lainnya. Ketikkan Saragi. Kemudian karyawan berikutnya Gigi Cesario. Jika sudah selesai, klik tombol save. Begitu seterusnya. Sampai divisi accounting, klik add, kemudian isikan namanya, misalkan Ida. Kemudian klik tombol add, kita isi namanya nomor 14, Ani. Kemudian klik add, ketikkan Kuabara. Klik add lagi untuk menambahkan, ketikkan Wina. Kemudian save. Kita tinggal mengisi divisi security. Klik add untuk menambahkan, kemudian ketikkan namanya di kolom name. Klik add untuk menambahkan lagi. Kemudian klik Nurholis.
kemudian klik add untuk menambahkan, klik namanya Arif G, kemudian klik tombol save. Sampai di sini sudah selesai memasukkan nama-nama karyawan di dalam accounting, HRD, operasional, mulai operasional 1, operasional 2, operasional 3, sampai ke security. Pekerjaan memasukkan karyawan atau employee sudah selesai. Gender, nomor, nationality, dan lain-lain bisa diisi kemudian. Tidak diisi juga tidak menjadi masalah. Selesai. Kali ini kita akan membuat jam-jam kerja yang ada di perusahaan. Caranya adalah sebagai berikut. Klik maintenance timetable. Kemudian di jendela System Information, cancel. Sebelah kiri ini hanyalah tampilan. Untuk mengisinya di kolom sebelah kanan. Timetable name adalah nama jam kerja. Isikan nama jam kerjanya. Accounting. On duty time adalah jam masuk kerja. Isikan 08.00. Off duty time adalah jam pulang kerja. Isikan 17.00. Late time adalah toleransi keterlambatan. Isikan 5 menit. Leave early adalah toleransi pulang cepat. Biasanya 0. Karena tidak ada toleransi pulang cepat. Beginning in dengan ending in, ini ada hubungannya. Jadi kisaran kategori check-in itu jam berapa sampai jam berapa. Misalkan paling pagi mulai bisa absen, mungkin jam 6 pagi sudah bisa melakukan pinjam. Ketikkan 06.00, kemudian ending in sampai jam 12.00. Jadi jika melakukan pinjam antara jam 6 hingga jam 12, laporan akan masuk di kolom check-in, login, atau jam masuk kerja. Beginning out, begitu juga ada hubungan dengan ending out. Ini adalah kisaran atau batasan atau juga range. Beginning out, tambahkan 1 menit dari yang di atas, jadi 12.01. Kemudian ending out, kemungkinan pulang paling akhir, isikan 23.59. Jadi jika melakukan pinjam antara 12.01 hingga 23.59 akan masuk di laporan check out atau jam pulang kerja. Count as work day memang sudah tepat, aturan di atas adalah 1 hari kerja. Count as minute, sementara abaikan must check in, must check out. Jadi karyawan harus check in, harus check out. Kemudian klik post sama dengan menyimpan. Kemudian kita klik tombol add untuk menambahkan jam kerja yang lainnya. Seperti biasa, timetable name adalah nama jam kerja. Ketikkan HRD. On duty adalah jam masuk kerja. Ketikkan 08.00. Off duty adalah jam pulang kerja. Ketikkan jam 16.00.
Lead time, toleransi keterlambatan 5 menit. Leave early, toleransi pulang cepat isikan 0. Beginning in dengan ending in biasa itu adalah kisaran atau range. Mulai bisa absen paling pagi jam 6 pagi. Ending in sampai jam 12. Jadi karyawan jika melakukan pinjer 6 hingga jam 12 akan masuk di laporan check-in, beginning out dengan ending out juga ada hubungan. Tambahkan 1 menit, jadi 12.01, 1 menit dari yang di atasnya. Kemudian ending out, kemungkinan pulang paling akhir 23.59. Count as workday 1, count as minute 0, must check in, must check out. Harus check in, harus juga check out. Kemudian post. HRD hari Sabtu pulang lebih cepat, bukan jam 16. Maka klik tombol add untuk menambahkan HRD Sabtu. Di timetable name ketikkan HRD Sabtu. On duty, jam masuk kerja, seperti biasa. Isikan 08. Duty adalah jam 14. Lead time 5 menit, leave early 0, beginning in, mulai bisa absen paling pagi, jam berapa. Misalkan 06.00, ending in isi jam 12, beginning out tambahkan 1 menit, ending out kemungkinan pulang paling akhir jam 23.59. Kemudian untuk menambahkan jam kerja divisi lain, klik tombol add. Kemudian timetable name, isikan operasional pagi. On duty adalah jam masuk kerja. Jam 8.00. Off duty adalah jam pulang kerja. Ketikkan 17.00. Lead time, toleransi keterlambatan 0. Leave early, toleransi pulang cepat 0. Beginning in, mulai bisa absensi paling pagi. Mungkin untuk operasional pagi isikan 06.00. Ending in sampai jam 12.00. Beginning out 12.01, tambahkan 1 menit dari jam 12. Kemudian ending out, batasan akhir check out 23.59. Count as workday 1, kemudian post. Sudah ada operasional pagi. Klik tombol add untuk menambahkan jam kerja lainnya, yaitu operasional siang. On duty, jam masuk kerja, ketikkan 13.00. Off duty, ketikkan 22.00. Lead time 0, if early juga 0. Beginning in beberapa jam dari sebelum masuk kerja. Diisi jam 11.00. Ending in, batasan akhir check in
batasan akhirnya hingga jam 17.00. Beginning out, batasan awal check out. Ending out, batasan akhir check out. Kemungkinan pulang paling akhir untuk operasional siang misalkan jam 6.00. Masuk D1 menit 0, mas check in, mas check out, harus check in, harus check out. Kemudian post sebagai simpan sudah ada operasional siang. Begitu selanjutnya juga untuk menambahkan divisi lain jam kerjanya, timetable name, isikan operasional malam. Duty jam masuk kerja jam 21.00, duty jam pulang 06.00, time, toleransi keterlambatan isikan dengan 0, book early, toleransi pulang cepat 0, beginning in beberapa jam sebelum jam masuk jam 19.00 sampai batasan akhir check-in hingga jam 01.00. Beginning out, batasan awal check out, tambahkan 1 menit jadi 01.01. Ending out, batasan akhir check out isikan 14.00. Karena masuk D1 harus check in, harus check out. Kemudian post sebagai simpan sudah ada operasional malam. Menambahkan jam kerja lainnya di timetable name, isi dengan security pagi. Duty adalah jam 7, duty adalah jam 19, jam pulang kerja. Time, toleransi keterlambatan isi 0, leave early, toleransi pulang cepat isikan dengan 0, begin in, batasan awal check in, batasan awal check in mungkin beberapa jam sebelum jam kerja, jam 5 sudah mulai bisa check in atau absen masuk. Ending in, batasan akhir check in. Jadi setelah jam 7 itu bisa finger hingga jam 11. Beginning out, batasan awal check out, tambahkan 1 menit dari jam 11 jadi 11.01. Ending out, batasan akhir check out, jadi lewat dari jam 19 sampai jam berapa dia bisa finger absen pulang. Kita isikan dengan 00.00 sampai tengah malam. Sudah ada security pagi. Klik tombol add, timetable name, security malam. Lanjuti jam masuk kerja 19, tinggal diisikan saja jam masuk, jam pulang. Jadi untuk jam kerja, untuk menambahkan klik tombol add, dan untuk menyimpan klik tombol post.
Beginning in, batasan awal check-in, bisa Finger paling pagi atau paling awal dari jam masuknya jam 19 yaitu jam 17. Ending in, batasan akhir check-in sampai jam berapa. Jadi kalau karyawan melakukan Finger dari jam 17 hingga jam 23, laporan akan masuk di laporan check-in, log-in, atau jam masuk kerja. Beginning out, batasan awal check out. Ending out, batasan akhir check out. Kemungkinan pulang paling akhir jam berapa. Isikan 12.00. Jam 12 siang, kemudian post. Maka sudah ada security pagi dan ada juga security malam. Jam kerja sudah selesai dibuat. Buka software attendance management. Untuk membuat shift kerja atau hari-hari kerja. Klik shift management, kemudian klik tombol add dan klik new shift. Ketikkan nama accounting. Kemudian save. Kita lihat hari Senin, Selasa, hingga hari Minggu belum ada jadwalnya. Di atas adalah tampilan jam 0 hingga 24. Kemudian add time untuk menambahkan jam kerjanya, jam kerja accounting. Kemudian pilih hari-hari kerjanya, hari apa saja mereka bekerja. Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur, berarti harus dikosongkan. Kemudian oke. Maka terlihat batang biru jadwal accounting atau shiftnya accounting. Hari Senin jam 8 hingga jam 17, Selasa 8 hingga 17, Jumat 8 hingga 17, Sabtu dan Minggu libur. Kemudian tutup dan selesai. Jadwal kerja accounting sudah dibuat. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa untuk membuat hari kerjanya adalah menu shift management. Kita ingin membuat shift kerja divisi yang lainnya. Ketikkan HRD, kemudian save. Masih kosong, belum ada jadwalnya atau hari kerjanya. Kemudian add time. Tentukan hari kerjanya Senin sampai Jumat, jam kerja HRD, kemudian oke. Dan hari Sabtunya jam kerjanya berbeda, maka add time lagi dan dicentang hanya hari Sabtu saja. Kemudian pilih jam kerjanya HRD Sabtu. Kemudian klik OK. Maka sudah ada jam kerja Senin sampai Jumat dan jam kerja hari Sabtu. Kemudian save. Selesai divisi HRD. Sekarang kita akan membuat shift kerja, yaitu di shift management untuk divisi yang lainnya. Klik tombol add, klik new shift, kemudian ketikkan nama shift kerjanya, misalkan OPR grup 1, yaitu berarti operasional grup 1. Grup 1 itu nanti bisa masuk beberapa jam kerja. Kemudian save. Kita lihat operasional grup 1 ini dia hari Senin. Setiap hari Senin menggunakan jam kerja yang berbeda. Kita lihat hari Senin, misalkan absensi ini mulai berlaku hari Senin di bulan April tahun 2010. Kita tentukan tanggal di hari Senin, misalkan mulai berlaku
tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mungkin masuk pagi, kemudian 12 di minggu kedua, dan minggu seterusnya. Jadi cycle-nya atau perputarannya, polanya adalah per 1 minggu. Kemudian klik OK. Itu hanya memeriksa tanggalnya saja. Pastikan bahwa beginning date-nya atau tanggal berlakunya mulai tanggal 5 April tahun 2010. Cycle number-nya diganti dengan 21. Week-nya diganti day. Kemudian klik save. Harinya 1 dan seterusnya kosong. Di atas itu adalah jam. Kita lihat bahwa di hari pertama adalah di day 1 itu tanggal 5 April. Add time. Kemudian klik kanan di kolom sebelah kanan, select none untuk mengosongkan semua. Dicentang hari-hari kerjanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian operasional pagi. Jadi mulai tanggal 5 April itu dia masuk pagi, grupnya ada beberapa orang masuk jam 8 hingga jam 17. Untuk hari berikutnya, yaitu di minggu berikutnya mulai di hari ke-8. Select none. Kemudian pilih hari ke-8, 9, 10, yaitu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka di minggu ini mereka, para karyawannya masuk siang. Pilih operasional siang, kemudian OK. Sudah terlihat jam kerja pagi 1 minggu, dan minggu berikutnya masuk siang. Tinggal menambahkan jam kerja minggu berikutnya, yaitu malam. Add time. Select none seperti biasa, klik kanan, select none. Kemudian dimulai hari ke-15, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian tentukan jam kerjanya, karena tadi baru menentukan hari kerjanya tetapi belum jam kerjanya. Jadi operasional malam, kemudian OK. Sudah terlihat bahwa di minggu berikutnya lagi dia masuk malam. Begitu seterusnya. Setelah masuk malam dia akan kembali ke awal, yaitu masuk pagi lagi di minggu berikutnya. Untuk operasional grup 1. Save. Tadi baru grup 1, kita akan membuat shift manajemen operasional grup 2. Grup 1 seperti ini, pagi, siang, dan malam. Ini adalah jam-jam kerjanya. Kemudian untuk grup yang lainnya, klik tombol add, kemudian new shift diklik, diketikkan OPR grup 2, operasional grup 2. Lihat tanggal berlakunya mulai 5 April 2010. Cycle number perputarannya 21 hari, jadi weeknya diganti day. 21 hari maksudnya dia masuk Senin sampai Sabtu.
berarti 6 hari, dan libur di hari Minggu. Berarti libur juga termasuk jadwal, yaitu jadwal libur berarti 7 hari kerja dengan shift jumlahnya 3, maka 7 kali 3 21 hari. Seperti itu rumusnya. Sekarang operasional grup 2 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dicentang sampai Sabtu. Kemudian tentukan jam kerjanya. Jam kerjanya dimulai di tanggal 5 April tersebut. Karena grup 1 masuk pagi, maka dia masuk siang. Kemudian add time lagi, kemudian select none, dimulai hari ke-8, yaitu hari Senin, 9, 10, 11, 12, 13, yaitu sampai hari Sabtu. Dipilih operasional malam. Sudah terlihat jadwal kerjanya pukul 21 hingga pukul 6 pagi. Tinggal buat jadwal kerja di minggu berikutnya. Add time seperti biasa, kemudian select none. Tentukan hari kerjanya di minggu ketiga mulai hari ke-15, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai D20. D21-nya hari Minggu. Tentukan jam kerjanya, yaitu operasional pagi. Sudah terlihat hasilnya, batang birunya, bahwa operasional grup 2 mulai tanggal 5 April itu masuk mulai shift siang. Kemudian minggu berikutnya operasional 2 itu grupnya masuk malam, kemudian masuk pagi. Setelah masuk pagi kembali ke siang lagi, begitu seterusnya. Kemudian klik save untuk selesai. Tutup. Hanya untuk mengingatkan bahwa untuk membuat shift kerjanya, yaitu setelah maintenance timetable, sekarang shift manajemen sudah ada operasional grup 1, operasional grup 2. Kita akan membuat operasional grup 3, klik tombol add, kemudian klik new shift, ketikkan OPR grup 3. Jangan lupa beginning date-nya diedit mulai tanggal 5 April 2010. Cycle number-nya 21. Cycle unitnya day, jadi 21 hari. Seperti yang tadi, hari kerjanya 6, libur 1, jadi 7, dan shiftnya 3. 7 kali 3 jadi 21 hari. Klik add time, klik kanan, pilih select none, pilih D1, D2, D3, D4, D5, D6. Dimulai tanggal 5 April, berarti 5 April itu hari Senin. Tentukan jam kerjanya operasional malam. Sudah ada hasilnya di minggu tersebut. Grup 3 masuk malam. Sekarang kita akan membuat di minggu berikutnya. Dicentang day ke-8, 9, 10, 11, 12, dan 13, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian klik jam kerjanya operasional pagi. Kemudian oke, sudah ada hasilnya bahwa di minggu kedua tersebut masuk pagi. Tinggal kita buat add time untuk menambahkan jadwal kerja yang jam kerjanya jam kerja berikutnya. Sudah dipilih hari-harinya 15 sampai 20, yaitu Senin sampai Sabtu. Tentukan jam kerjanya, yaitu operasional siang. Kemudian oke, kita lihat hasilnya, masuk malam, kemudian masuk pagi di minggu berikutnya, dan masuk siang. Kembali lagi di minggu berikutnya,
masuk malam lagi, begitu seterusnya. Kemudian save. Maka operasional grup 1, 2, dan 3 selesai. Lihat operasional grup 1 jika minggu itu masuk pagi, grup 2 maka masuk siang, dan grup 3-nya masuk malam. Jadi perlawanan antar grup saling mengisi. Ketika grup 1 masuk siang, grup 2 masuk malam, maka grup 3-nya masuk pagi 8 hingga 17. Kita cek lagi. Save, jangan lupa untuk memastikan yang kerjanya tersimpan dengan baik. Selesai. Setelah membuat jam-jam kerja yang ada di perusahaan dengan menu maintenance timetables, kemudian dilanjutkan dengan menu shift management, yaitu menu untuk menentukan hari-hari kerjanya, jam-jam kerja yang telah dibuat digunakan di hari apa saja. Maka sekarang kita lanjutkan di menu berikutnya, yaitu menu employee schedule yang berguna untuk memberikan atau menerapkan jadwal kerja yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi dibuat link antara jadwal kerjanya dengan karyawan-karyawan yang dimaksud. Caranya adalah sebagai berikut. Klik menu employee schedule, kemudian klik divisinya, yaitu accounting. Untuk memilih semua karyawan, klik select all tanda centang warna biru, kemudian klik arrange shift. Kita lihat di tengah-tengah tanda tambah, kemudian klik divisinya accounting, kemudian perhatikan time range-nya, jangan lupa sejak kapan absensi ini berlaku. Misalkan from, mulai berlaku dari tanggal 1 April 2010 to, atau sampai dengan diganti tahunnya saja 2999, yaitu berlaku seterusnya, kemudian klik OK. Sudah ada schedule-nya, kemudian OK lagi. Sekarang kita lihat bahwa divisi accounting mempunyai shift yang bernama accounting. Setelah ini mereka tinggal melakukan absen tiap hari, maka nanti data mereka bisa dilihat di laporan. Klik lagi employee schedule untuk memberikan jadwal pada divisi yang lain, yaitu divisi HRD. Kemudian klik tanda centang warna biru, yaitu select all, kemudian klik arrange shift, klik tanda tambah add a new schedule, kemudian pilih shift kerja HRD. Jangan lupa time range-nya, karena ini yang sering terlewatkan. Dari kapan mulai berlaku absensi ini? Dari 1 April 2010 hingga diganti tahunnya saja 2999, kemudian OK. Kemudian OK lagi. Sudah terlihat shift HRD mempunyai shift kerjanya HRD. Kemudian tutup. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa memberikan jadwal kerja menggunakan menu employee schedule tidak ditutup juga tidak apa-apa. Klik operasional 1, klik select all untuk memilih semua karyawan, kemudian klik arrange shift, kemudian klik tanda tambah dan tentukan nama shiftnya, Operator Group 1. Jangan lupa time range-nya kita perhatikan, beginning date-nya 5 April 2010. Jadi from
ditentukan mulai berlaku, yaitu mulai tanggal 5 April 2010. Untuk shift yang berpola seperti ini harus diperhatikan beginning date dengan from-nya harus matching atau cocok. Kemudian oke, dan kemudian oke lagi. Operasional 2. Operasional 2 kita tentukan dengan cara seperti berikut ini. Klik lagi employee schedule. Ini hanya pengulangan agar ingat. Klik select all atau tanda centang warna biru, kemudian klik arrange shift, kemudian klik tanda tambah. Tentukan shift kerjanya atau jadwal kerjanya operasional grup 2. Time range-nya jangan lupa dari kapan mulai berlaku absensi ini. Klik 5 April 2010 sampai dengan diganti tahunnya saja 2999, kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Ini ditutup. Kita tutup hanya untuk mengingatkan, untuk mengulang-ulang menunya agar lebih hafal. Untuk operasional 3, klik select all, kemudian klik arrange shift, kemudian klik tanda tambah add a new schedule, kemudian klik OPR grup 3. Lihat beginning date-nya 5 April 2010. Cycle-nya 21 hari. Ini karena berpola jadwalnya. Tentukan time range-nya dari kapan absensi ini mulai berlaku, 5 April 2010 hingga tahunnya saja. Diganti, kemudian OK dan OK. Bagaimana dengan divisi security? Dia sebenarnya mempunyai jadwal yang telah ditentukan, tetapi mereka diizinkan bertukar-tukaran shift antar rekan sekerjanya. Jadi bisa kapan saja, bisa pagi, bisa malam, yang penting ada orang, ada yang bertugas. Kita perhatikan ada shift ARD. ARD ini masuk jadwalnya jam sekian sampai jam sekian dan mereka harus datang sesuai dengan jadwalnya. Tapi untuk security tidak, karena dia bisa datang sesuai dengan rekan kerjanya. Klik employee schedule, kemudian klik security. Untuk security, karena dia tidak mempunyai shift kerja, kita akan menggunakan auto assign, karena siapapun bisa masuk, yang penting ada orang atau ada karyawan. Kita menggunakan auto assign timetable. Langsung klik tanda tambah, kemudian klik security pagi, kemudian klik tanda tambah lagi dan klik security malam, kemudian klik OK. Untuk yang bersifat atau assign timetable seperti ini, dia berada di kanan. Kalau yang di kiri itu hanya untuk jadwal yang permanen atau fix. Maintenance timetable kita perhatikan security pagi. Jadi jika security datang atau finger, misalkan masuknya jam 7, dia mungkin datangnya jam 6 pagi, mungkin dia datang antara jam 5 hingga jam 11, maka otomatis akan dinyatakan sebagai security pagi atau shift pagi, karena berada antara jam 5 hingga jam 11. Ini hanyalah aturan
Bagaimana dengan security malam? Masuk jam 19 malam, pulang jam 7 pagi. Jadi jika melakukan absensi atau pinjar antara jam 17 hingga jam 23, misalkan datang jam 18 sebagai security malam, kemudian post atau simpan dan tutup. Nama-nama karyawan setelah diinput di dalam komputer maka masih terdapat di dalam database komputer. Kita akan mengirimkan nama-nama tersebut ke mesin absensi agar waktu karyawan finger nantinya dapat keluar namanya. Seperti berikut caranya, sangat mudah. Klik attendance management, kemudian klik device name yaitu mesin absensi, atau klik di tulisan disconnected, kemudian klik connect. Kita tunggu hingga statusnya connected. Ya, setelah connected berarti telah tersambung antara komputer dengan mesin dan sudah berwarna juga. Klik upload user info NFP, kemudian klik PT Ramamisu, keluar semua nama karyawan, select all untuk memastikan semua karyawan tercentang dengan baik, kemudian klik tombol upload, tunggu hingga 100%. Sudah 100% berarti nama-nama dari komputer sudah masuk ke dalam mesin absensi. Sampai di sini selesai. Mencetak nama-nama karyawan. Hasil cetakan nama-nama karyawan nantinya akan digunakan sebagai data untuk proses pendaftaran sidik jari. Cara mencetak nama-nama karyawan adalah sebagai berikut. Buka software attendance management. Setelah terbuka tampilannya, klik menu employees, kemudian klik include subdepartment, kemudian klik nama PT-nya, kemudian klik kanan di nama pegawai, ada export, kemudian tentukan kolom account number dan nama, karena itu yang kita butuhkan. Kemudian klik OK, tentukan nama filenya dan di mana ingin menyimpan. Misalkan memang di My Document, ketika nama filenya, daftar nama-nama karyawan untuk daftar sidik jari, kemudian klik save, kemudian sudah berhasil successfully, klik OK. Sampai sini selesai. Kita lihat filenya ada di dalam My Document. Buka foldernya My Document. Di sana sudah ada filenya. Tinggal Anda double klik. Sudah ada dalam bentuk Excel. Seperti biasa, Anda tinggal mencetaknya seperti cara mencetak yang biasa Anda lakukan. Selesai. Setelah nama-nama karyawan dikirimkan atau diupload dari komputer ke mesin absensi, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan sidik jari mereka. Cara mendaftarkannya adalah sebagai berikut. Tekan menu, kemudian kelola user OK, daftar user OK, daftar jari OK, daftar baru escape. Karena namanya sudah dikirimkan ke mesin berarti bukan baru. Tekan 1 untuk ID 1, kemudian OK. Lihat 1 minus 0 berarti jarinya masih 0. Taruh jari 3 kali dengan jari yang sama, kemudian OK untuk save.
Daftar cadangan teruskan oke. Kita ingin membuat cadangannya. ID nomor 1 oke. Taruh jari yang satunya atau sebelah kiri 3 kali dengan jari yang sama. Tekan ke 3. Oke, to save. Kemudian daftar cadangan oke. Kita ingin membuat ID nomor 2. Sidik jarinya, taruh jari 3 kali dengan jari yang sama. Jadi taruh sidik jari kalau sudah ada tulisan taruh jari. Oke, dalam kurung save. Jadi oke untuk menyimpan. Daftar cadangan teruskan oke. ID-nya masih 2 oke. Taruh jari yang sebelah kiri untuk ID nomor 2. Selesai. Oke, to save. Daftar cadangan teruskan oke. Misalkan nomor 3 tidak ada, yang ada nomor 5, tidak masalah, langsung tekan 5, kemudian oke. Taruh jari 3 kali dengan jari yang sama, yang kanan dulu. Oke, to save. Oke, untuk menyimpan, daftar cadangan teruskan oke, ID-nya masih 5, kemudian oke. Taruh jari. Nah, ini ada 5 minus 1 berarti baru terdaftar 1, sekarang yang kiri yang kedua. Oke, to save. Maka sidik jari telah selesai didaftarkan. Begitu seterusnya caranya untuk karyawan yang lain. Jadi dia bisa finger. Adi keluar namanya, berarti datanya sudah masuk ke absensi. Setelah nama-nama karyawan dikirimkan atau diupload dari komputer ke mesin absensi, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan sidik jari mereka. Cara mendaftarkannya adalah sebagai berikut. Tekan menu, kemudian tekan OK, pilih user, kemudian OK, kemudian pilih atur, kemudian OK. Kemudian pilih nama orang yang ingin didaftarkan jarinya, kemudian OK, dan daftar FP, kemudian OK. Letakkan jari 3 kali menggunakan jari yang sama. OK. Letakkan jari cadangan atau yang kedua 3 kali, kemudian tekan M dan tekan M untuk menyimpan, atau tekan menu kemudian escape terus hingga ke tampilan awal. Mengaktifkan fitur lembur. Fitur lembur harus diaktifkan terlebih dahulu agar sewaktu kita melihat laporan atau report, data OT time-nya atau lemburnya ditampilkan sebagaimana mestinya. Caranya mengaktifkan fitur lembur adalah sebagai berikut. Kita klik attendance rule. Kemudian di atas klik calculation, kemudian klik after 60 minutes leaving count as overtime. Jadi 60 menit setelah jam pulang kerja dianggap sebagai overtime. 1 jam dan seterusnya, bisa 2 jam, 3 jam sekian menit, atau 4 jam sekian menit dan seterusnya. Kemudian kita klik OK. Karena sudah aktif fitur lemburnya, kita lihat di report atau laporan. Ketika Anda mengkalkulasi atau calculate, maka laporan OT time atau laporan lemburnya akan ditampilkan. Ada sekian jam sekian menit. Laporan rincinya ditampilkan dengan sebagaimana mestinya. Tutup. Kita lihat bagaimana jika calculation dan afternya dikosongkan. Kemudian OK, maka kita akan melihat di laporan seperti apa laporannya. Perhatikan di dalam kolom OT time, maka OT time tidak ditampilkan. Sampai sini selesai. Berikut akan ditunjukkan cara memasukkan hari-hari libur ke dalam software attendance management. Dengan bermodalkan kalender, klik maintenance option, kemudian holiday list,
Kita lihat di kalender, misalkan ada hari libur kenaikan Yesus, kita isi tanggalnya, tanggal 13 Mei 2010. Holiday length adalah lamanya hari libur, 1 hari, berarti ketikkan angka 1, kemudian save yang tanda centang. Perhatikan format penulisan tanggal disesuaikan dengan tampilan format tanggal di komputer atau regional setting ya. Kita isikan Waisak. Setelah itu ketikkan tanggalnya, kemudian isi 1 jika memang liburnya 1 hari. Selesai. Nah, bagaimana kalau kita memang ingin menghapus hari-hari libur tersebut? Holiday list. Kemudian kita klik data yang ingin dihapus, misalkan Waisak, kemudian klik minus, delete, kemudian OK, maka sudah terhapus hari libur tersebut. Selesai. Bagaimanakah caranya merename sick, vacation, and other menjadi sakit, cuti, dan izin? Karena defaultnya adalah sick, vacation, and other untuk software bahasa Inggris. Cara merename-nya adalah sebagai berikut. Klik menu maintenance garis miring options, kemudian klik leave class, kemudian sick diganti menjadi sakit, kemudian klik ACC by times dan simbolnya diganti S. Vacation ya diganti menjadi cuti. ACC by times berarti berapa kali dia cuti, berapa kali dia sakit, ataupun berapa kali dia izin. Ada diganti izin dan centang ACC by times, kemudian diganti simbolnya menjadi I. Maka merename sick, vacation, and other menjadi sakit, cuti, izin sudah selesai, sehingga di laporan akan terlihatnya sakit, cuti, dan izin. Dan bagaimanakah caranya mencatat sakit, cuti, izin ke dalam laporan jika ada karyawan yang sakit, cuti, ataupun izin, sehingga laporannya tidak absent atau tidak bolos? Berikut ini adalah caranya. Kita harus mengklik report atau laporan, kemudian tentukan saja departemennya, kemudian tentukan namanya, bisa 1 nama ataupun beberapa nama, bisa juga semua nama. Kemudian tentukan time range-nya, kisaran waktunya dari kapan hingga kapan. Setelah ditentukan, kemudian seperti biasa klik calculate, maka akan ditampilkan laporannya. Lihat di sini tidak ada clock in, tidak ada clock out. Kemudian absent kita lihat berarti bolos. Sebenarnya dia tidak bolos, tapi belum dimasukkan catatannya saja. Maintenance ALBL, kemudian sakit, OK, kemudian tutup tampilan ini, kemudian calculate, klik calculate. Kita lihat sudah muncul absentnya hilang atau bolosnya hilang, diganti menjadi sakit. Satu lagi masih posisi absent, sebenarnya tidak. Klik maintenance ALBL, kemudian sakit sudah terpilih, kemudian OK, dan tutup jendela tersebut. Calculate, kita lihat sudah tidak ada bolosnya dan sakitnya sudah terisi. Jadi otomatis kalau memang sudah diberikan catatan, maka bolosnya hilang. Jika tidak diberikan catatan, bolosnya akan ditampilkan seperti
biasa. Bagaimana untuk menambahkan catatan yang lain kepada karyawan yang lain? Menu report ini hanya pengulangan saja. Sebenarnya tadi tidak di close pun tidak apa-apa. Ini hanya menunjukkan caranya agar lebih hafal bahwa memasukkan sakit cuti izin melalui menu report. Calculate. Kita lihat untuk nama Ahdi dengan ID 2. Di sini ada laporan absennya 3. Kita lihat kita ingin mengganti absen yang pertama. Klik maintenance ALBL, kemudian dipilih alasannya cuti, kemudian klik OK. Setelah itu tutup, kita calculate, maka sebagaimana mestinya exceptionnya cuti dan absennya hilang. Satu lagi, absen yang kedua, kita ingin berikan catatan cuti. Ini adalah prosedur yang benar, 2 kali seperti ini. Kemudian OK dan tutup, kemudian calculate. Setelah klik calculate, sudah terlihat absennya tidak ada dan cutinya sudah masuk. Setelah diteliti, absen yang satu ini ternyata memang benar-benar bolos, maka tidak usah diedit apapun. Kita ulangi lagi. Kita ingin menambahkan catatan untuk karyawan yang lainnya. Misalkan ID yang bernama Wina, kita tentukan time range-nya, kemudian calculate. Setelah klik calculate, klik absen-nya. Tidak harus di absen sebetulnya, yang penting satu baris di baris tersebut atau di tanggal tersebut. Kemudian kita lihat exception-nya kosong. Kita klik maintenance ALBL, kemudian klik izin, kemudian OK. Tutup tampilan ini, kemudian klik calculate. Dapat kita lihat sudah ada izinnya ditampilkan. Satu lagi kita ingin berikan untuk absen yang kedua, seperti yang tadi juga, tinggal klik maintenance ALBL, kemudian dipilih alasannya yaitu izin, kemudian OK, kemudian tutup dan calculate. Sudah ada catatan izin. Tutup. Kita ingin memberikan catatan yang lain lagi agar lebih hafal bahwa memberikan catatan di menu report. Klik HRD, kemudian tentukan namanya, masih dengan nama yang sama yaitu Wina. Tentukan tanggalnya 1 Mei 2010 sampai 31 Mei. Kemudian calculate. Dan kita lihat ada 2 kategori absen atau bolos. Yang sebenarnya menurut catatan di HRD ternyata dia bukanlah bolos, tetapi ada alasan tertentu. Alasan untuk nama Wina tersebut ternyata business leave atau BL, dinas luar kota. Kemudian calculate, sudah ada business leave. Dan satu lagi kita ingin berikan catatan business leave atau BL. Sudah dua-duanya. Setelah dikalkulate, maka kita lihat laporannya seperti ini. Demikianlah cara mencatat sakit cuti izin ke dalam laporan. Selesai. Akhirnya kita sudah sampai ke laporan. Laporan nantinya dapat kita lihat dan dapat juga kita cetak.
kita harus mengambil datanya dari mesin absensi ke komputer. Caranya adalah klik mesin absensi atau tulisan disconnected, kemudian klik connect, tunggu sampai statusnya connected, sudah tersambung, kemudian klik download attendance log, reading data hingga 100%, sudah ada. Ini hanyalah tampilan sementara, yang sebenarnya adalah klik report, kemudian kita tentukan attendance calculation atau laporan, klik departemennya, tentukan, kemudian tentukan juga namanya, misalkan all name, yaitu semua nama, dan tentukan juga time range-nya. Dari tanggal berapa, tinggal diklik saja tanggalnya dengan mengklik tanda panah ke bawah. Sudah ditentukan, kemudian klik calculate. Maka di tampilan komputer Anda sudah terlihat data-data, ada kolom ACNO, account number, ada name, nama, ada tanggal, nama jam kerja, harus masuk kerja jam berapa, aturan kerjanya, masuk jam berapa, aktual, dan pulang jam berapa. Ada normal. Nah, mungkin untuk yang tidak perlu, sekarang kita menonaktifkan atau menyembunyikan kolom-kolom yang pada umumnya tidak diperlukan. Tinggal klik kanan sembarang di laporan tersebut, bisa di mana saja, yang penting berada di area laporan. Anda tinggal mengklik kanan saja, nanti akan ada menu kolom-kolom. Seperti work time ini, dia akan ditampilkan jika memenuhi batasannya, misalkan 8 jam, dia akan ditampilkan 8 jam. Jika lebih tetap saja 8, tetapi kalau kurang akan ditampilkan kurang dari 8 jam. Klik kanan, kemudian kolom, dan klik work time. Maka uncheck atau tidak dicentang berarti menunya disembunyikan. Begitu juga untuk menu-menu yang lain, klik kanan kolom, kemudian di situ tinggal diklik, ada mas check in, ada mas check out, jadi tidak perlu ditampilkan. Memang karyawan harus check in, harus check out, jadi harus pinjer pada waktu datang dan pada waktu pulang. Klik kanan lagi, ada kolom, ada end days. Klik kanan lagi, memang menu ini adalah satu persatu. Ada weekend, Anda tinggal mengklik kanan lagi untuk kolom-kolom yang tidak perlu pada umumnya. Ada holiday, klik kanan lagi, kemudian kolom itu ada juga end days OT, weekend OT juga pada umumnya tidak diperlukan. Klik weekend OT, masih ada kolom dengan nama holiday OT. Nah, berikut ini adalah kolom-kolom yang pada umumnya diperlukan sebagai bahan laporan. Aturan kerjanya, on duty, off duty, ini aktualnya dia datang dan pulang, terlambat, pulang cepat, berapa menit atau berapa jam. Kemudian ada absent, bolos tentunya, OT time, lembur, exception ini adalah alasan sakit atau cuti, izin dan lain-lain. TT time adalah attendance time, waktu kehadiran di kantor. Jangan lupa klik kanan save grid layout. Jadi ketika kita membuka laporan, laporan sudah seperti ini, settingan yang
pernah di setting sebelumnya. Klik report. Setelah ditentukan semua sampai time range, klik calculate. Maka kolom-kolom yang ditampilkan adalah sesuai dengan pilihan atau settingan yang pernah disimpan. Berikutnya kita akan melihat laporan secara rinci. Tentukan departemennya, misalkan satu perusahaan, tentukan namanya. Kita akan menampilkan semua nama. Kemudian tentukan kisaran waktunya. Time range-nya dari 1 Mei hingga 31 Mei. Kemudian calculate. Ya, ini adalah laporan secara rinci atau detail. Ada kolom-kolom sebagai berikut: nama, tanggal, nama jam kerja, aturan kerjanya, on duty, off duty. Ini kemudian aktualnya, dia datang jam berapa, kemudian karyawan pulangnya jam berapa. Late adalah terlambat berapa menit, early pulang cepat atau pulang awal berapa menit atau berapa jam. Absent adalah bolos, OT time adalah lembur, dan exception untuk kategori sakit atau cuti atau izin, dinas luar kota, dan lain-lain. Ini adalah laporan secara detail. Kita lihat ada terlambat sekian menit, ada juga yang bolos, kemudian ada juga yang sakit, ada yang cuti. Semua laporan terlihat secara rinci di sini. Dengan hanya menentukan departemen, nama, dan waktunya dari kapan sampai kapan, kemudian calculate, semua ditampilkan di sini sampai business leave, dinas luar kota. Ada yang terlambat lagi, semuanya lengkap di sini. Ini adalah target dari aktivitas absensi, yaitu terlihat laporan aktivitas para karyawan, kehadiran mereka seperti apa. Hingga di sini selesai, kemudian tutup. Nah, berikutnya laporan tadi setelah dilihat bisa diekspor ke Excel. Klik export data, kemudian ini adalah yang dicentang kolom-kolom yang akan diekspor, kemudian klik OK. Setelah klik OK, muncul tampilan jendela untuk menyimpan di mana dengan nama file apa. Di sini kita simpan, tentukan nama filenya, laporan Mei, kemudian klik save. Has been successfully, berarti sudah berhasil, kemudian OK. Maka tinggal melihat hasil ekspor tersebut di dalam My Document, karena tadi kita menyimpan di My Document. Di situ ada laporan Mei. Setelah di double klik, maka laporannya akan ditampilkan seperti tampilan lembar kerja berikut ini. Klik di pojok kiri atas, kemudian double klik di tempat tersebut. Jadi lebar kolom langsung menyesuaikan dengan lebar
isinya. Anda tinggal mencetaknya mungkin. Nah, sekarang kita ingin melihat laporan kehadiran harian. Sudah ditentukan departemen, nama, dan waktunya hingga 31 Mei, kemudian calculate. Ini adalah jenis laporan. Berikutnya, klik report, ada daily attendance report. Sudah diklik, seperti ini laporannya. Ini adalah duty, harusnya dia hadir berapa kali. Ini adalah aktualnya dia hadir berapa kali dia bolos, terlambat berapa menit karyawan tersebut. Ini adalah pulang awal atau pulang cepat berapa menit. Kemudian ada OT, overtime, dia lembur berapa jam. Di sini ada AFL, berapa jam total sakit atau cuti atau izin. Business leave, ini adalah dinas luar, berapa kali dia dinas luar kota. Ada lebih besar, ada A, ada lebih kecil, ada S, ada S. Itu adalah simbol-simbol. Tinggal dilihat apa artinya. Di sini ada keterangannya atau legendnya di sisi bawah. Anda tinggal lihat saja, pelajari. Ada early, lebih kecil, dan sebagainya. Nah, setelah kita lihat, kita bisa mencetaknya laporan tersebut ke kertas melalui mesin printer. Sudah tampilan printer, tinggal di OK. Maka nanti Anda bisa melihat laporannya di atas kertas. Selain daily, sekarang juga kita bisa melihat laporan kehadiran umum. Ini adalah jenis laporan yang ketiga. Setelah detail ada daily atau harian. Sekarang secara umum atau attendance general report. Di sini ada duty, berapa dia harus hadir, berapa kali dia hadir sebenarnya, ada absennya, bolosnya, terlambat, pulang cepat, berapa menit, overtime, berapa jam, sakit cuti izin, ada sick berapa kali. Ini adalah kinerja kehadirannya, berapa jam, dan kinerja kehadirannya berapa persen. Di sini bisa dilihat untuk dipergunakan data tersebut. Nah, setelah melihatnya, langkah berikutnya pada umumnya kita akan mencetak laporan tersebut. Klik simbol printer, kemudian tentukan jenis printernya, kemudian klik OK. Maka laporan bisa dilihat di atas kertas. Sampai di sini selesai. Tarik data absensi dari mesin absensi ke flash disk. Caranya sebagai berikut. Tekan menu, kemudian pilih pendrive manage atau kelola pendrive, dan download ATT log. Kemudian OK, copy data sukses, escape terus sampai ke menu utama atau tampilan awal. Ini untuk mesin layar hitam putih. Bagaimana untuk yang layar berwarna? Tekan menu, kemudian tekan OK, pilih dengan panah bawah pendrive, kemudian OK, pilih download OK, dan pilih download record, kemudian OK. Download berhasil, sudah masuk ke flash disk, tekan OK, escape terus sampai ke menu utama. Tinggal langkah selanjutnya, data dari flash disk di copy ke komputer.
Kirim data absensi dari flash disk ke komputer. Pastikan flash disk telah tercolok dengan baik di komputer Anda. Di Software Attendance Management, klik menu Data pojok kiri atas, kemudian klik USB Disk Manage dan pilih option 5 kode. Karena tipe mesin berlayar hitam putih, pilih 5 kode, kemudian OK. Kemudian klik Record Data Import, ada di atas, dan klik Import Direct from UDISK. Are you sure? OK. Berarti data sudah masuk dari flash disk ke dalam komputer. Tinggal Anda dapat melihat laporan kehadiran karyawan seperti biasa. Jadi setelah masuk ke komputer, klik report, dan tentunya kita bisa melihat data kehadiran para karyawan. Itu adalah cara untuk menarik data dari flash disk ke komputer. Dan untuk layar berwarna, pada prinsipnya sama saja. Klik data dan klik USB Disk Manage. Kemudian karena layar berwarna, pilih 9 kode. 9 kode, kemudian klik OK. Dan sama juga klik Record Data Import. Sebelah kanan, klik Import Direct from UDISK dan klik OK. Maka proses pengkopian berlangsung. Data sudah masuk ke dalam komputer. Anda dapat melihat laporan seperti biasanya di menu Report. Berikut ini adalah cara membuat admin di software. Caranya adalah klik administrator, kemudian klik lagi administrator, kemudian add super administrator, kemudian tentukan siapa adminnya, misalkan Rama nomor 3, kemudian klik OK. Satu administrator berhasil ditambahkan, kemudian OK. Otoritasnya ditentukan, bisa semua. Klik tanda centang warna hijau, kemudian OK. Admin Rama berhasil ditambahkan dengan ID 3. Kita dapat modify passwordnya. Out passwordnya 3 karena ID-nya 3. New passwordnya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verify new password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian OK. Admin Rama berhasil ditambahkan. Tinggal kita lihat hasilnya seperti apa. Sekarang software attendance management sudah diproteksi. Jadi kalau ada yang membuka software attendance management, diperlukan username dan passwordnya. Seperti berikut tampilannya. Username-nya isikan Rama. Passwordnya masukkan password yang telah dibuat. Kemudian klik login. Maka software attendance management dapat dibuka. Kita dapat menambahkan admin selevel departemen. Jadi dia hanya bisa membuka laporan departemen dia sendiri, misalkan add departemen administrator. Kemudian tentukan namanya, misalkan nomor 1 Sandi Tama. Kemudian klik tombol OK. Kemudian klik OK lagi. Otoritasnya kita tentukan, klik tanda centang warna hijau, kemudian OK. Kita ingin memodify passwordnya, admin Sandi Tama, modify password,
Old passwordnya adalah 1 karena ID-nya 1. New passwordnya adalah masukkan password yang diinginkan. Verify new password, masukkan password yang sama. Kemudian klik OK. Maka merubah password sudah dilakukan. Kita tutup. Apa bedanya super administrator dengan departemen administrator? Kita lihat tampilan berikut ini. Di jendela username dan password, masukkan username-nya. Misalkan Rama, passwordnya dimasukkan password yang sebenarnya, kemudian login. Sudah terbuka software attendance management, langsung klik report. Jadi perbedaannya adalah di laporan, sekarang Rama bisa melihat seluruh departemen atau divisi di PT atau di perusahaan. Semua bisa dilihat, semua departemen. Kita tutup, kemudian kita buka lagi software attendance management. Tetapi kita akan masuk menggunakan username dan password Sandi Tama. Username-nya diketikkan Sandi Tama. Passwordnya Anda masukkan password. Sudah bisa terbuka. Sekarang kita lihat reportnya seperti apa. Karena Sandi Tama berada di Departemen HRD, dia hanya bisa melihat laporan di Departemen HRD saja, tidak bisa melihat departemen yang lain. Jadi lebih aman, tidak bisa melihat departemen yang lain. Admin di mesin bertujuan agar menu di mesin hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu saja. Caranya sebagai berikut. Di program attendance management, klik employees, kemudian klik nama divisinya untuk menentukan orang-orangnya. Klik nomor 1, kemudian rubah privilege-nya menjadi supervisor, kemudian klik tombol save, dan bisa ditambahkan lebih dari 1. Misalkan nomor 3 Rama, privilege-nya rubah menjadi supervisor, kemudian klik save. Selesai settingannya, tutup jendela employees, kemudian koneksikan mesin, klik di tulisan disconnected atau mesin absensi, kemudian connect. Statusnya perhatikan sudah connected, kemudian klik upload user info NFP, klik HRD, dan invert all untuk mengosongkan semua tanda centang, dan centang hanya admin yang ditunjuk. Kemudian klik tombol upload untuk mengirimkan ke mesin. Selesai. Maka sekarang menu di mesin absensi sudah terkunci. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuka menu. Bagaimanakah caranya mendaftarkan karyawan yang baru saja bergabung di perusahaan? Caranya adalah sebagai berikut. Buka software attendance management, kemudian klik menu employees, kemudian klik divisinya, misalkan accounting, dan klik tombol add. Sudah ada ID 20, ketikkan namanya di kolom bawah. Masukkan namanya H. Sanali, kemudian save. Sudah ada namanya, tutup. Sekarang kita berikan jadwal kerja kepada karyawan tersebut.
klik employee schedule, kita lihat di divisi accounting, nama dengan nama H. Sanali, belum punya shift, kita klik range shift, kemudian klik tanda tambah untuk menambahkan schedule-nya, klik nama shift-nya yaitu accounting, dan jangan lupa time range-nya, misalkan mulai berlaku absen dia 1 Juni sampai dengan seterusnya yaitu 2099, kemudian oke. Sekarang sudah punya schedule accounting, kemudian klik OK. Kita lihat nama H. Sanali sekarang sudah mempunyai shift dengan nama accounting. Selesai. Setelah memberikan shift kerjanya, kita ingin mengirimkan nama tersebut ke mesin absensi. Kita konekkan dulu mesin absensinya, kita tunggu sampai statusnya sudah connected, kemudian klik upload user info NFP, kemudian klik divisinya accounting, kemudian sudah ada namanya, invert all untuk mengosongkan dan centang nama dengan ID 20, kemudian klik tombol upload. Sudah 100%, maka satu nama telah dikirimkan ke mesin. Setelah nama karyawan baru diinput dan kemudian diupload atau dikirimkan dari komputer ke mesin absensi, maka langkah selanjutnya tinggal kita daftarkan sidik jari karyawan baru tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Tekan menu, kelola user OK, daftar user OK, daftar jari OK, daftar baru escape, karena namanya sudah dikirim ke mesin jadi bukan baru. Tekan ID-nya 20, kemudian OK, taruh jari 3 kali dengan jari yang sama, misalkan yang kanan dulu, tekan kedua, tekan ketiga, kemudian OK untuk save atau menyimpan. Daftar cadangan teruskan OK, ID-nya masih 20, OK. Yang kiri 1 angkat, 2 angkat, 3 angkat, OK untuk menyimpan. Daftar cadangan, escape. Karena sudah selesai, sampai ke menu utama. Ya, sudah bisa absen seperti biasa. Berikut adalah cara mengcopy sidik jari dari mesin absensi ke database komputer. Setelah di-copy ke komputer, nanti dapat digunakan sebagai backup sidik jari di database, ataupun nantinya dapat dikirimkan untuk di-copy ke mesin lainnya. Cara mengcopy dari mesin ke database komputer adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus terkoneksi dengan mesin absensi. Klik mesin absensi dan kemudian connect. Perhatikan statusnya connected, berarti sudah tersambung. Kemudian klik download user info NFP. Setelah itu
klik all users. Kemudian klik browse users in device. Sudah ditampilkan. Perhatikan karyawan di atas pada kolom finger count belum ditampilkan sidik jarinya. Klik download dan tunggu hingga 100%. Jangan lupa encoding fingernya tercentang juga, jadi ditampilkan sidik jarinya. Sudah terlihat ini angka 2 adalah jumlah sidik jari masing-masing karyawan. Di sini juga diperlihatkan beberapa karyawan yang belum didaftarkan sidik jarinya. Seperti itulah cara mengcopy sidik jari dari mesin absensi ke database. Apabila Anda memiliki lebih dari satu mesin absensi, dapat didaftarkan listingnya ke dalam satu buah software saja. Caranya adalah sebagai berikut. Klik tombol device, kemudian klik tombol add dan isi nama mesin absensi kedua. Communication tipenya klik Ethernet atau jaringan, IP addressnya 192.168.1, belakangnya yang harus beda 202. Communication key 0, device number berarti device yang kedua. Portnya 4370 sudah benar. Kemudian save dan operation successful. Oke. Maka sudah ada listing mesin absensi 1 dan mesin absensi 2. Selesai. Sebelumnya kita sudah mengcopy nama karyawan beserta sidik jarinya dari mesin absensi ke database komputer. Kita juga telah menambahkan daftar mesin kedua di dalam software attendance management. Kali ini kita akan mengcopy nama dan sidik jari yang telah di-download tadi ke mesin kedua. Caranya adalah sebagai berikut. Konekkan atau sambungkan mesin absensi yang kedua. Kemudian status sudah connected, sudah tersambung. Klik upload user info NFP. Kemudian klik PT Ramamisu agar tampil pada karyawannya. User info dicentang dan jangan lupa fingerprintnya dicentang. Agar lebih sempurna, select all, jadi semua karyawan tercentang. Kemudian klik upload. Setelah klik upload, tunggu hingga 100%. Kalau sudah 100% berarti sudah karyawan atau usernya terkirim ke mesin absensi kedua. Mesin kedua sudah sama dengan mesin yang pertama. Selesai. Berikut adalah cara menghapus departemen atau divisi. Caranya sangat mudah. Buka software attendance management. Kemudian klik departemen list dan klik departemen yang ingin dihapus. Kemudian klik delete dan yes.
maka departemen yang ingin dihapus sudah terhapus. Selesai. Bagaimana caranya menghapus nama dan sekaligus sidik jari karyawan yang resign atau keluar? Caranya sangat mudah, langsung dilakukan di software, maka semuanya akan selesai dikerjakan. Caranya adalah sebagai berikut. Buka software attendance management, kemudian koneksikan mesin, klik connect, perhatikan statusnya hingga connected, dan mesin absensi sudah berwarna. Klik download user info NFP, kemudian klik all user, pastikan including finger tercentang, dan klik browse users in device. Kosongkan semuanya, pilih nama karyawan yang resign, misalkan nomor 13, kemudian klik delete. Are you sure to delete? Total 1, jawab dengan yes. Maka karyawan nomor 13 yang bernama Ida sudah terhapus sidik jarinya. Sekarang kita akan menghapus namanya, klik accounting, masih ada nomor 13, kemudian delete. Maka selesai menghapus nama dan sidik jari karyawan yang keluar. Bagaimanakah menghapus data absensi jika sewaktu-waktu mesin absensi penuh? Caranya adalah sebagai berikut. Jangan lupa kita harus mendownload data dari mesin absensi sampai data terakhir. Koneksikan mesin, tunggu hingga statusnya connected. Setelah klik tombol connect tadi, kita ingin mendownload data kehadirannya terlebih dahulu. Ini adalah cara yang teraman. Klik download attendance logs, berarti semua data di mesin sudah masuk ke database komputer. Klik kanan di mesin absensi dan klik delete AC log atau activity log. Ada pertanyaan, are you sure to delete data? Yes. Tidak usah khawatir, data di mesin sudah kosong, tetapi di database komputer sudah ada seluruh datanya. Disconnect. Sampai sini selesai. Memindahkan karyawan ke divisi lain. Caranya sebagai berikut. Buka software attendance management, kemudian klik employees dan klik counting. Kita ingin memindahkan nomor 16 dengan nama Wina. Kemudian klik T di pojok kiri atas, yaitu transfer. Klik HRD, kemudian OK. Jadi berpindah dari accounting ke HRD, sudah ada nomor 16 dengan nama Wina. Setelah dipindahkan ke divisi lain, perhatikan juga jadwal kerjanya atau employee schedule. Klik employee schedule, kemudian klik HRD. Kita lihat nomor 16 Wina masih dengan shiftnya yang accounting. Klik arrange shift untuk merubahnya, kemudian klik minus untuk menghapus yang accounting. Klik tanda tambah, kemudian pilih shift kerja HRD untuk dia yang sekarang. Tentukan time brand-nya, misalkan mulai diaktifkan 1 Juni sampai dengan ganti tahunnya saja 2099, kemudian klik OK. Sudah ada shift schedule HRD, kemudian klik
Oke lagi. Maka schedule shiftnya sudah berubah menjadi HRD. Sampai sini pekerjaan memutasikan dan menjadwalkan sesuai divisinya selesai. Kita akan memindahkan dan mengarahkan database attendance management dari drive C ke drive D atau drive tempat data disimpan. Karena kalau di drive C, resiko apabila install ulang Windows-nya nanti akan terformat dan database kehadiran atau absensi hilang semua. Berikut adalah caranya. Klik kanan di Start, kemudian klik Explore untuk membuka Windows Explorer. Kemudian klik Program Files dan klik ATT 2008. Di sebelah kanan ada databasenya ATT 2000 berlambang kunci atau akses. Kemudian klik kanan dan cut. Kemudian klik drive D atau data, klik kanan, sebelah kanan kita akan membuat new folder. Ketikkan nama foldernya yaitu absensi dan buka folder absensi tersebut. Klik kanan di sebelah kanan, kemudian paste atau paste. Sudah ada databasenya. Selesai di copy, tutup. Sekarang buka kembali software attendance management ya. Kita lihat respon dari attendance management. Karena database-nya sudah dipindah ke drive D, database connection strings are wrong. Jadi database-nya tidak sesuai, tidak ada di drive C. Karena memang sudah dipindahkan ke drive D. Sekali lagi diinformasikan tidak ditemukan att2000.mdb. Tidak masalah, oke saja. Klik database option. Kita akan mengarahkan ke lokasi yang sebenarnya. Kemudian browse, diklik, klik my computer, dan klik D data, double klik absensi dan double klik att2000. Maka sudah ditemukan databasenya dan klik OK. Kemudian sudah ada data-datanya, departemen listnya ada. Tutup. Kita akan cek ulang. Seharusnya attendance management langsung terbuka karena databasenya sudah tepat. Ya, langsung terbuka. Tidak ada error seperti yang tadi karena memang databasenya sudah sesuai. Untuk dapat terkoneksi antara mesin absensi dengan software, harus dilakukan beberapa konfigurasi berikut ini. Pertama, kita harus setting IP address di komputer. Klik Start untuk membuka Control Panel. Kemudian klik Network and Internet Connection. Kemudian klik Network Connections. Di sana ada Local Area Connection dan ada Wireless Network Connection. Pilih yang Local Area Connection. Klik kanan, klik Properties. Pastikan sudah tercentang Internet Protocol TCP/IP dan klik Properties. Pilih option Use the following IP address. IP address isikan 192.168.1.200. Yang belakang ini harus berbeda angkanya dengan IP address mesin absensi. Tetapi yang depannya harus sama, harus satu grup.
subnet mask diisi 255 3 kali titik 0. Sampai sini selesai. Kemudian oke. Pastikan tercentang show icon in notification. Jadi ketika connect ada indikatornya. Setting IP address di komputer selesai. Setelah setting IP address di komputer, kita akan melihat atau setting IP address di mesin absensi. Berikut caranya. Untuk setting koneksi mesin via kabel LAN atau kabel data, pertama kita cek IP address mesin. Cara ceknya adalah sebagai berikut. Tekan menu, kemudian pilihan atau option, dan ada COM OPT. Kemudian IP address oke. Kita lihat 192.168.1201. Jangan lupa IP-nya adalah seperti itu. Escape. Setelah tahu IP address mesin, sekarang kita akan memasukkan IP address mesin absensi ke dalam software attendant management. Di sini ada device name nomor 1. Communication type-nya serial, sudah tidak terpakai. Koneksi jenis serial, Dell device, dan jawab yes. Terhapus. Device name nomor 2. Koneksinya Ethernet sudah benar. Ada yang perlu kita setting. Klik device. Kemudian ada kolom name. Angka 2 diganti nama mesin absensi. Diganti nama lain juga silahkan saja. Ini hanyalah penamaan. Communication type-nya Ethernet sudah benar. IP address-nya ini adalah IP address mesin absensi yang tadi kita lihat 201 belakangnya. Communication key 0, device number 1 sudah benar. Portnya 4370 sudah benar. Memang harus seperti ini, sudah default. Kemudian klik save dan oke. Tutup. Settingan mulai IP address komputer, IP address mesin, dan sudah diinput ke attendant management. Sekarang kita pasti bisa terkoneksi antara mesin dengan software. Klik mesin absensi, kemudian klik tombol connect. Statusnya sudah connected, berarti sudah terhubung antara mesin dengan software attendant management, dan lambangnya juga sudah berwarna. Seperti itu caranya. Jadi koneksi melalui kabelan atau kabel data. Seperti ini settingannya selesai. Untuk koneksi via kabel USB, pastikan menu USB di mesin absensi dalam posisi Y. Caranya, tekan menu. Kemudian pilih pilihan atau option, kemudian OK, kemudian COM OPT, OK, dan cari menu USB. Sudah ada USB, kemudian OK, dan rubah posisinya menjadi Y. OK, dan escape. Pilih OK untuk menyimpan, harus disimpan. Kemudian escape terus sampai ke tampilan awal, maka mesin sudah bisa terhubung dengan software attendant management melalui kabel USB. Klik di mesin absensi terlebih dahulu atau di disconnected,
Yang penting satu baris nama device tersebut. Kemudian klik tombol connect. Ya, statusnya sudah connected, berarti dan lambangnya juga sudah berwarna. Kita telah bisa menghubungkan mesin absensi dengan software tender management via kabel USB. Selesai.